Assalamualaikum. Anda berada di channel Neng Story. Semoga Anda semua selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam setiap urusan. Sebelum kita mulai kisah hari ini, mari kita bersholawat bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pernahkah kita mendengar tentang tenaga kerja wanita asal Indonesia yang hidupnya berubah drastis di negeri orang? Bagaimana jika seorang wanita sederhana dari desa tiba-tiba menjadi istri dari 3 pria Arab dalam waktu yang hampir bersamaan? Apakah ini karena nafsu, tipu daya, atau justru pengorbanan besar yang tak bisa dibayangkan oleh siapapun? Kisah ini bukan sekadar cerita biasa. Ini adalah kisah yang menggugah hati, penuh rahasia, pengorbanan, dan luka masa lalu yang tak terucap. Dengarkanlah baik-baik. Karena di balik semua keganjilan tersembunyi alasan yang bisa membuat siapapun terdiam dan mengelus dada. Dan jangan lupa, ketik asal daerah Anda di kolom komentar ya. Kalau sudah, mari kita lanjut ke ceritanya. Namanya Laila Munifah, seorang perempuan muda asal Cianjur, Jawa Barat. Usianya masih 27 tahun ketika dia pertama kali menginjakan kaki di Riyadh, Arab Saudi, sebagai tenaga kerja wanita. Wajahnya teduh, kulitnya sawo matang, dan matanya selalu tampak menunduk dalam diam. Ia dikenal sopan, jarang bicara, dan hampir tak pernah mengeluh. Tapi siapa sangka, di balik kerudung hitam yang ia kenakan, tersimpan rahasia besar yang belum pernah diketahui siapapun. Pada suatu sore yang sejuk di kota Riyadh, ketika azan maghrib berkumandang dari menara masjid di kejauhan, Laila keluar dari sebuah rumah besar tempat ia bekerja. Ia melangkah pelan, wajahnya tenang, tapi sorot matanya menyimpan kecemasan. Sebuah mobil sedan hitam menepi di depan pagar rumah. Seorang pria Arab parubaya turun dengan senyum hangat. "Laila, sayangku, ayo naik. Aku sudah rindu padamu sejak subuh tadi," ucap pria itu sambil membukakan pintu mobil. Laila tersenyum lembut dan mengangguk. Ia masuk ke dalam mobil tanpa banyak bicara. Suara radio mengalun lembut dengan bacaan Al-Quran. Tak lama kemudian, mobil itu berbelok masuk ke kompleks perumahan elit di timur Riyadh. Di dalam rumah yang tenang itu, pria tadi memeluk Laila erat dan berkata, "Aku bersyukur Allah mempertemukanku denganmu. Semoga kau selalu menjadi istriku yang setia." Malam itu, mereka makan malam bersama dalam suasana romantis. Namun keesokan paginya, sekitar pukul 10 pagi, Laila terlihat berada di lingkungan yang berbeda. Ia mengenakan abaya dan nikab, berjalan cepat ke arah sebuah rumah kecil yang dijaga ketat. Kali ini, seorang pria berwajah keras, tubuh kekar, dan berkulit gelap menyambutnya dengan hangat. "Habibti, akhirnya kamu datang juga. Aku hampir pergi mencarimu ke rumah ibuku." Laila melepaskan cadarnya dan membalas pelukan pria itu. "Maaf, aku ada urusan mendadak." Mereka masuk ke dalam rumah itu. Pria itu memandangnya dengan tatapan penuh cinta dan berkata, "Aku ingin kita segera punya anak. Aku tak ingin kamu sering keluar rumah lagi." Laila hanya diam. Matanya menatap kosong ke arah jendela. Tapi ia tahu, hari itu belum selesai. Menjelang sore, Laila berada di sebuah apartemen mewah. Kali ini, pria ketiga, lebih muda, lebih tampan, dengan aroma parfum mahal, menyambutnya dengan pelukan erat dan tawa bahagia. "Sayangku, aku sudah pesan tiket ke Paris. Minggu depan kita liburannya. Cuma kita berdua." Laila tersenyum tipis. Tapi dalam hatinya bergemuruh badai yang tak bisa ia ceritakan. Di malam sunyi itu, Laila duduk di antara tumpukan doa, kebohongan, dan kenangan pahit. 3 pria, 3 pernikahan, 3 cinta yang berbeda. Dan tak satu pun dari mereka tahu. Mereka mencintai wanita yang sama. Masih di channel Neng Story. Pagi hari di Riyadh selalu sibuk. Jalanan dipenuhi mobil-mobil mewah, suara klakson bersahutan, dan udara panas mulai terasa meski matahari belum terlalu tinggi. Di tengah hiruk-pikuk kota itu,
Laila menutup pintu apartemen mewah pria ketiga yang baru saja meninggalkannya. Ia memandang cermin besar di ruang tengah. Wajahnya cantik, tapi lelah. Di balik riasan tipis itu, matanya menyimpan luka yang tak bisa dijelaskan. Ia membuka ponsel. Ada lebih dari 30 pesan masuk. Semua dari 3 pria berbeda. Semua memanggilnya dengan kata yang sama, sayangku. Laila menghela napas panjang, lalu menekan tombol audio pesan suara dari salah satu pria. Laila, aku tadi mimpi buruk. Aku takut kehilanganmu. Tolong kabari aku segera. Laila menatap langit-langit. Air matanya jatuh perlahan. Hari itu, ia bertemu dengan sahabat sesama TKW bernama Rani, seorang wanita lincah dan penuh rasa ingin tahu. Mereka bertemu diam-diam di sebuah taman kota yang tak banyak orang tahu. Laila, kamu kenapa akhir-akhir ini kayak orang dikejar bayangan? Bahkan waktu kita kumpul bareng anak-anak TKW lain kamu gak pernah muncul lagi. Ucap Rani sambil menyeruput teh hangat dari termos kecil. Laila hanya tersenyum. Tapi kali ini Rani mendesak. Ayo dong cerita. Kamu tuh sahabat aku. Kalau ada apa-apa bilang. Jangan pendam sendiri. Laila mengalihkan pandangan ke arah pohon kurma tua di sudut taman, lalu berkata pelan, aku sudah menikah. Rani membelalakan mata. Masya Allah, sama majikanmu. Laila menggeleng. Bukan. Sama 3 orang. Rani spontan tersedak. Apa? Kamu nikah sama 3 orang sekaligus? Ya, jawab Laila lirih. Semuanya lelaki Arab. Semuanya sah secara agama. Tapi mereka nggak saling tahu. Rani menatapnya tak percaya. Laila, ini gila. Kamu bisa masuk penjara kalau mereka tahu. Ini Arab, bukan Indonesia. Laila menatap wajah sahabatnya. Aku tahu. Tapi aku juga nggak bisa mundur. Mereka terdiam cukup lama. Angin gurun bertiup pelan, membuat dedaunan kering beterbangan. Kenapa kamu lakukan ini? Tanya Rani, lebih pelan. Apa kamu cinta mereka semua? Laila menunduk. Jemarinya memainkan ujung kerudung. Aku akan ceritakan semuanya saat waktunya tiba. Di waktu yang sama, jauh di tempat berbeda, pria pertama, Khalid, duda kaya pemilik showroom mobil, tengah berbincang dengan temannya. Mereka membicarakan perubahan Laila. Aku mencintainya. Tapi aku merasa dia menyembunyikan sesuatu, ucap Khalid sambil mengusap janggutnya. Sedangkan pria kedua, Fares, mantan preman yang kini taat agama, baru saja selesai sholat duha. Ia termenung lama. Dalam hati, ia curiga istrinya punya rahasia. Sementara itu, pria ketiga, Tarik, mahasiswa kedokteran tampan dari keluarga terpandang, memandangi layar ponsel, menunggu balasan Laila. Dia sering menghilang tanpa kabar, gumamnya. Tapi aku terlalu mencintainya untuk bertanya lebih jauh. Ketiga lelaki itu, tak sadar, sedang berjalan ke arah yang sama, kebenaran. Dan Laila tahu waktunya semakin sempit. Masih di channel Neng Story. Malam itu, Riyadh diterangi lampu kota yang temaram. Laila duduk sendiri di sebuah rumah kecil yang tak pernah diketahui siapapun. Rumah itu berada di pinggiran kota, jauh dari keramaian, dan hanya ia yang memiliki kunci duplikatnya. Di tempat itulah ia menyimpan semua benda miliknya yang asli, dokumen, paspor, cincin-cincin pernikahan, dan pakaian sehari-harinya yang sederhana. Ia membuka laci kayu tua. Di dalamnya ada 3 kotak kecil, masing-masing berisi mahar dan cincin dari ketiga pria yang kini menjadi suaminya. Ia mengambil satu, lalu menatapnya lama. Khalid, bisiknya, mengenang pria yang memberinya keamanan dan harta. Lalu ia mengambil kotak kedua. Fares, yang membelaku ketika nyawaku hampir hilang. Kemudian kotak ketiga, dengan mata sedikit berkaca. Tarik, yang memberiku alasan untuk percaya bahwa cinta itu bisa tumbuh dari luka. Ponselnya berdering.
Kali ini dari Fares. Aku ingin kau pulang malam ini, kata suara di seberang. Aku sedang sakit. Aku butuh istirahat, jawab Laila lembut. Tapi aku rindu. Aku butuh kau di sisiku. Laila menelan ludah. Besok insya Allah, aku akan ke sana. Setelah menutup telepon, Laila berdiri dan menatap dinding rumah itu. Tergantung di sana foto seorang wanita muda, memakai baju khas pesantren. Di bawahnya tertulis, Munifah binti Salim, korban perdagangan manusia. Diselamatkan di perbatasan Yaman 4 tahun lalu. Ya, Laila bukan nama asli wanita itu. Ia adalah Munifah, gadis pesantren yang dulu dijual oleh calo gelap. Di perjalanan, ia nyaris dijual ke pelacuran gelap di perbatasan. Tapi takdir mempertemukannya dengan 3 pria, di waktu yang berbeda. 4 tahun lalu, Khalid menyelamatkannya pertama kali. Saat ia kelaparan dan pingsan di jalan, Khalid yang membawanya ke rumah sakit dan membiayai semuanya. Kau seperti anakku sendiri. Tapi entah kenapa, aku merasa Allah menghadirkanmu bukan tanpa maksud. Saat itu, Khalid meminangnya sebagai istri setelah tahu dia sendirian dan tak punya dokumen. Munifah menerima demi bertahan hidup. Tapi tak lama setelah itu, Khalid harus pergi ke luar negeri selama 2 bulan. Saat itu, ia mencoba bekerja sebagai pembantu rumah tangga, dan justru jatuh ke tangan majikan kejam yang menampar dan menelanjanginya saat lalai mengurus pekerjaan. Ia kabur, dan di lorong belakang pasar tua, ia dipukuli tukang pukul. Dan di sanalah Fares muncul. Pria kasar bertubuh kekar itu menolongnya, memukuli para pelaku, dan membawanya pulang ke rumah. Fares tak mengenalnya, tapi melihat luka dan trauma di wajah wanita itu, ia hanya bisa menunduk. Beberapa minggu kemudian, ia melamar Laila untuk dinikahi secara agama. Aku butuh istri yang bisa menenangkan hidupku. Dan kamu seperti cahaya buat aku. Munifah menerima. Tapi luka dalam dirinya belum sembuh. Ia hanya berpindah dari satu ketergantungan ke yang lain. 2 tahun berlalu, dan ketika ia merasa hampir bahagia, ia justru terjebak dalam depresi. Ia mencoba mengakhiri hidupnya di atap sebuah gedung rumah sakit, tapi dicegah oleh Tarik, mahasiswa kedokteran yang sedang magang. Sejak itu, Tarik mengawalnya, menyemangatinya, dan membawanya melihat hidup dari sisi berbeda. Aku tahu kamu punya luka, tapi aku tidak peduli masa lalumu. Aku hanya ingin kamu di masa depanku, ucap Tarik. Dan untuk pertama kalinya, Munifah menerima lamaran bukan karena takut tapi karena hatinya. 3 pria, 3 takdir, dan 1 rahasia besar yang ia kubur dalam-dalam. Sementara itu, ketiga suaminya mulai mencium keanehan. Masing-masing menyewa orang untuk mengawasi gerak-gerik Laila. Dan mereka segera akan tahu semuanya. Waktu terus berdetak. Rahasia Munifah takkan bisa disembunyikan lebih lama. Masih di channel Neng Story. Hari itu, langit riad mendung. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Di sebuah ruangan bergaya klasik, Khalid duduk di belakang meja kerjanya. Di hadapannya, seorang pria berpakaian sipil meletakkan map berisi laporan. Ini semua rekaman pergerakan istrimu selama 2 bulan terakhir, Tuan Khalid, ucap pria itu tenang. Khalid membuka map itu perlahan. Semakin ia membaca, semakin keningnya berkerut. Foto-foto Laila keluar masuk rumah berbeda, bersama 2 pria yang tak asing di mata warga lokal. Ia menatap satu foto yang memperlihatkan Laila digandeng seorang pria muda di balkon apartemen. Tarik, bukankah ini anak dari Sheikh Ahmad? Gumamnya. Tangannya gemetar. Apa maksud semua ini? Kenapa istriku bersama mereka, seperti pasangan? Pria itu menjawab pelan. Mungkin dia juga istri mereka. Khalid terdiam. Dadanya sesak. Tapi ia menahan amarahnya. Di waktu yang hampir bersamaan, Fares menerima kabar serupa dari informannya. Bos, saya lihat Laila masuk ke rumah orang tua Khalid. Bahkan dia juga terlihat di apartemen milik Tarik. Saya yakin dia ada hubungan dengan 2 orang itu. Fares membanting cangkir teh hingga pecah. Allahu Akbar, jangan main-main sama harga diri saya.
Matanya merah. Nafasnya berat. Tapi ia menahan diri. Aku akan pastikan sendiri. Sementara itu, di ruang kuliah Fakultas Kedokteran, Tarik sedang membaca pesan dari nomor tak dikenal. Temui aku malam ini di Masjid Al-Malik Fahd. Sendirian. Tentang Laila. Tarik menatap layar ponsel lama. Pikirannya tak tenang. Di saat yang sama, Laila atau Munifah sedang berada di kamar rumah kecilnya yang tersembunyi. Ia merobek satu surat kecil yang ditulisnya dengan tangan sendiri. Surat itu semacam wasiat, jika ia tak bisa keluar dari badai ini dengan selamat. Malam hari, Masjid Al-Malik Fahd. Khalid datang lebih dulu. Disusul Fares. Mereka saling pandang tajam. Ketegangan memuncak. Kemudian Tarik datang. Ia sempat ragu ketika melihat dua pria lainnya. Tarik melangkah perlahan, menatap keduanya. Apa yang sedang terjadi? Khalid menunjuk ke wajah Laila di layar ponselnya. Dia istrimu. Tarik diam, lalu menjawab pelan. Ya, kami menikah 1 tahun lalu. Fares menahan amarah. Dia juga istriku. 3 tahun lalu. Khalid menatap mereka berdua. Dia juga menikah denganku. 4 tahun lalu. Ketiganya terdiam. Mata mereka saling menatap, penuh kejutan dan emosi yang tak bisa dijelaskan. Dia membohongi kita semua, ucap Fares lirih. Namun sebelum emosi meledak, dari sudut masjid langkah pelan seorang wanita terdengar. Laila muncul, mengenakan abaya hitam dan wajah yang pucat. Ia berdiri beberapa meter dari ketiganya. Aku tahu ini waktunya, ucap Laila dengan suara lemah. Khalid mendekat. Laila, siapa kamu sebenarnya? Laila memandang mereka satu persatu. Lalu ia berkata pelan. Namaku bukan Laila. Namaku Munifah. Dan kalian adalah bagian dari hidupku yang tak bisa kupisahkan. Masih di channel Neng Story. Hening menyelimuti pelataran Masjid Al-Malik Fahd. Angin malam menyapu jilbab Laila pelan-pelan. Ketiga pria itu berdiri membentuk setengah lingkaran, menatap wanita yang selama ini mereka panggil dengan nama yang berbeda-beda, namun semua mencintainya dengan cara yang sama. Laila menunduk. Suaranya lirih, tapi setiap katanya seperti belati bagi hati mereka. Aku tak ingin kalian tahu seperti ini. Tapi Allah takdirkan kebenaran akhirnya terungkap. Izinkan aku bicara dan setelah itu, kalian bebas membenciku. Ia menarik napas panjang, lalu memandang ke arah Khalid. Engkau orang pertama yang menolongku. Aku masih ingat malam itu. Tubuhku gemetar karena kelaparan. Aku dipukuli calo, dan ditinggalkan di jalan. Tak ada yang sudi menoleh, kecuali engkau. Ia lalu memutar wajah ke arah Fares. Dan engkau, lelaki kasar yang berubah karena cinta. Kau mengobati luka di tubuhku dengan tanganmu yang dulu terbiasa memukul. Tapi pada saat itu, kau memperlakukan aku seperti manusia. Kemudian matanya beralih kepada Tarik. Dan kamu, Tarik, kau bukan menyelamatkanku dari kekerasan, tapi dari kehampaan. Kau orang pertama yang membuatku tertawa. Setelah aku lupa rasanya bahagia. Saat aku berdiri di tepi atap dan ingin mengakhiri hidupku, kau menggenggam tanganku dan bilang, hidup ini belum selesai. Laila diam sejenak. Air matanya mengalir pelan. Aku tidak mencintai kalian karena harta. Bukan pula karena nafsu. Aku menikahi kalian karena kalian semua menyelamatkan nyawaku. Di waktu yang berbeda. Dengan cara yang berbeda. Tapi satu hal yang sama, aku tetap hidup karena kalian. Ketiga pria itu terdiam. Tak ada yang bicara. Tak ada yang bergerak. Aku tahu ini dosa. Aku tahu ini salah. Tapi aku juga tahu, kalian tidak pernah bertanya kenapa aku selalu menangis dalam tidur. Suara Laila pecah. Dadanya naik turun menahan isak. Aku pernah dijual. Aku pernah dihina. Aku pernah dilecehkan. Dan tubuh ini, hati ini, jiwa ini, pernah hancur. Aku menikahi kalian bukan untuk bermain-main.
Tapi karena aku takut sendirian. Karena aku tidak tahu harus bagaimana membalas hidup yang kalian beri. Ia mengeluarkan 3 surat dari tas kecilnya. Satu-satu, ia serahkan kepada mereka. Itu surat pernyataan talak. Aku sudah tanda tangan. Kalian bisa menceraikanku malam ini juga. Atau melaporkanku ke pihak berwenang. Aku siap menerima akibatnya. Angin malam berhembus lagi. Suara adzan Isya dari masjid di seberang jalan terdengar menggema. Laila menunduk dan menunggu keputusan dari 3 lelaki yang kini bukan sekadar suami, tapi juga penentu nasibnya. Masih di channel Neng Story. Adzan Isya masih menggema saat 3 lelaki itu berdiri diam menatap wanita yang telah mengguncang dunia mereka. Masing-masing memegang selembar surat yang penuh dengan pengakuan, luka, dan permohonan maaf yang ditulis dengan tinta air mata. Khalid menatap surat di tangannya. Ia membaca pelan, lalu mendekat. Laila, atau Munifah, sejak awal aku mencintaimu bukan karena kau sempurna, tapi karena kau hadir di saat aku sendiri. Aku kehilangan istri dan anakku dalam kecelakaan. Waktu Allah hadirkanmu, aku merasa hidup lagi. Ia merobek surat itu perlahan. Suaranya tenang, tapi matanya berkaca. Jika kau mau pergi, pergilah. Tapi kalau kau bertahan, maka aku akan jadi pelindungmu sampai akhir hidupku. Laila menunduk. Bahunya berguncang pelan. Tapi ia belum sempat bicara. Fares melangkah maju. Di tangannya, surat talak itu diremas hingga kusut. Dulu aku preman. Hidupku penuh dosa. Tapi kau datang seperti ujian dari Allah. Aku jatuh cinta, karena kau membuatku merasa layak jadi manusia. Suaranya serak, seperti menahan amarah dan air mata dalam waktu bersamaan. Ia menatap wajah Laila tajam. Kalau aku harus menceraikanmu karena ini, maka aku lebih rela kembali jadi orang jahat daripada kehilanganmu. Tangan Fares gemetar, tapi bukan karena marah, melainkan karena cinta yang terlalu dalam. Terakhir, tarik maju. Wajahnya pucat, bibirnya bergetar. Ia tak langsung bicara. Ia hanya membuka dompet kecilnya, memperlihatkan foto kecil. Foto Laila tersenyum saat mereka naik unta di padang pasir. Aku tahu kamu menyimpan luka, tapi aku tidak menyangka lukamu sedalam ini. Ia menatap Laila dengan mata merah. Aku masih mencintaimu. Tapi aku tak tahu, apakah aku kuat mencintaimu bersama yang lain. Laila menunduk lebih dalam. Hatinya tercekat. Maafkan aku, Tarik. Aku tidak pernah ingin menyakitimu. Tarik menutup dompetnya. Ia berjalan menjauh. Lalu berhenti, menoleh pelan. Tapi aku juga tak bisa membencimu. Suasana malam terasa beku. Tak ada suara lain, kecuali desah napas dan desir angin. Laila berdiri di tengah mereka, seperti sehelai daun yang terombang-ambing di antara badai pilihan yang tak pernah ia rancang. Ia membuka mulut, suaranya gemetar. Kalau aku harus pergi dari Riyadh, aku akan pergi. Kalau aku harus masuk penjara, aku siap. Tapi izinkan aku sekali saja memeluk kalian bertiga. Bukan sebagai istri, tapi sebagai perempuan yang telah kalian selamatkan dari kematian. Ia menahan tangis, lalu mendekat ke arah Khalid, kemudian Fares, lalu Tarik. Satu persatu ia rangkul dengan ketulusan yang tak bisa digambarkan kata. Di atas langit Riyadh, bulan separuh menggantung. Malam itu bukan akhir, tapi juga bukan permulaan. Itu adalah momen ketika 3 lelaki akhirnya melihat seorang wanita bukan dari apa yang ia sembunyikan, tapi dari apa yang telah ia hadapi. Masih di channel Neng Story. Beberapa hari setelah malam pengakuan di masjid itu, suasana hidup Munifah mulai berubah. Ia tinggal di rumah kecilnya, jauh dari hiruk-pikuk kota, dan tidak lagi dijemput mobil mewah, tidak lagi dipeluk pria penuh gairah, dan tidak lagi dicium dengan janji romantis. Di atas sajadah, ia sujud lebih lama. Mulutnya bergetar membaca istighfar. Tangisnya jatuh di atas sajadah lusuh,
seperti hujan pertama yang menyentuh tanah gersang. Ia tak lagi meminta cinta dari manusia, hanya ampunan dari Allah dan keikhlasan atas masa lalunya yang berserakan. Hari itu, Khalid datang mengunjungi rumahnya. Ia membawa bungkusan makanan dan sebotol madu. Ia duduk di teras, menunggu tanpa suara. Ketika Laila keluar, mereka hanya saling menatap. "Aku tak datang untuk menagihmu kembali," ujar Khalid lembut. "Aku hanya ingin memastikan kamu tidak kelaparan." Laila tersenyum, tapi matanya masih merah. "Terima kasih. Aku masih bisa masak sendiri, Tuan Khalid. Kita pernah hidup serumah. Jangan panggil aku Tuan," jawabnya. Mereka tak bicara lagi. Tapi di antara diam itu, ada rasa saling mengerti. Beberapa minggu kemudian, Fares menghubungi Laila. "Aku mau menikah lagi," katanya lewat sambungan suara. Laila diam sejenak. "Alhamdulillah. Aku masih mencintaimu. Tapi aku tahu kamu butuh ruang. Dan aku juga manusia biasa. Aku tak ingin menekanmu." Laila menahan air mata. "Engkau lelaki baik, Fares. Semoga perempuan yang bersamamu nanti bisa menjagamu lebih baik dari aku." Dan telepon pun terputus, membawa keheningan yang lebih dalam dari sekadar sinyal yang hilang. Lalu, Tarik, yang sempat pergi ke Eropa untuk menyelesaikan kuliah spesialisnya, mengirim surat dalam amplop berwarna biru tua. Isinya hanya satu halaman, ditulis dengan tulisan tangan rapi. "Munifah, aku tak tahu apakah suatu hari kita bisa bersama lagi. Tapi aku belajar satu hal, mencintai bukan berarti memiliki. Jika Allah menakdirkan kita bertemu kembali, maka aku ingin kau tahu, aku akan datang bukan sebagai pelengkap ceritamu, tapi sebagai pria yang mencintai dirimu dengan segala luka dan kekuatanmu." Di akhir surat, ia menulis satu kalimat dalam bahasa Arab. "Men lam yajid laka, udron, fahuwa la yuhibbuka hakon." Siapa yang tak mencari alasan untuk memaafkanmu, dia tak pernah benar-benar mencintaimu. Waktu berlalu. Nama Laila Munifah perlahan menghilang dari percakapan para tetangga, para TKW, dan bahkan dari para pria yang dulu mencintainya. Tapi sesekali, namanya muncul dalam obrolan lirih di kalangan wanita Indonesia di Riyadh. Dia pernah jadi istri 3 lelaki Arab, tapi tetap bisa menjaga harga dirinya. Ada pula yang berkata, dia bukan wanita sembarangan. Dia hidup dengan luka, tapi tak pernah membalas dengan dosa. Suatu malam, di Bandara Internasional Raja Khalid, seorang wanita dengan kopor sederhana menatap papan keberangkatan. Namanya sudah dipanggil. Tiket ke Jakarta di tangannya, paspor baru atas nama asli, Munifah binti Salim. Saat melangkah menuju gerbang imigrasi, ia menoleh sejenak. Wajahnya tak lagi gelisah. Ia bukan budak dari masa lalu, bukan istri dari 3 suami, bukan pelarian dari tragedi. Ia kini seorang wanita merdeka yang siap pulang ke tanah air, membawa luka dan juga kekuatan yang telah mengubahnya selamanya. Di langit Riyadh, pesawat mulai terangkat, membawa pulang satu kisah yang tak pernah dimulai dengan bahagia, tapi diselesaikan dengan penuh harga diri. Munifah tak menang, tapi ia bertahan. Dan itu sudah lebih dari cukup. Tamat. Sahabat semua yang dirahmati Allah, dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran tentang betapa beratnya ujian seorang wanita dalam menjaga kehormatan, niat baik, dan perjuangan hidup di negeri orang. Bahwa di balik setiap keputusan besar, sering tersembunyi luka, beban, dan rahasia yang tak semua mata bisa memahaminya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebaikan yang dikerjakannya, dan mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap beban hidup yang ditanggung seorang hamba, pasti telah diukur oleh Allah dengan penuh kasih sayang. Termasuk yang dialami oleh tokoh kita, Maisaroh. Perlu kami sampaikan bahwa cerita ini adalah fiktif belaka, disusun sedemikian rupa agar tampak seperti nyata, semata-mata untuk diambil pelajaran dan hikmahnya, bukan untuk ditiru secara harfiah. Setiap tokoh, tempat, dan kejadian hanyalah rekaan semata.
Terima kasih telah mengikuti kisah ini hingga akhir. Jika sahabat merasa tersentuh dan mendapat pelajaran dari kisah ini, silakan tinggalkan komentar, klik like, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita hikmah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.